Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas metode sistem pendukung keputusan yang bernama VCORE atau Vse kriterijumska optimizacija I kompromisno rešenje. Nah, itu singkatannya. Gue nggak tahu itu bahasa apa, tapi kalau kalian masukin teksnya di Google Translate, bahasa yang kedetek itu Bosnia. Jadi harusnya itu bahasa Bosnia. Dan metode VCORE ini merupakan teknik pengambilan keputusan yang multi kriteria yang digunakan untuk menentukan solusi kompromi terbaik dari beberapa alternatif. Metode ini cocok digunakan ketika kita ingin mencapai keseimbangan atau kompromi antara berbagai tujuan yang bertentangan. Kurang lebih seperti itu untuk metode VCORE. Langkah-langkah utama yang ada di metode VCORE ini itu ya tentu aja kita punya matriks keputusannya, terus menormalisasi matriks keputusan, terus kita akan menghitung nilai utility dan regret. Nilai dari utility ini berfungsi untuk mengukur seberapa baik setiap alternatif, sedangkan untuk regret ini berfungsi untuk mengukur seberapa buruk nilai suatu alternatif. Terus di langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai kompromi. Setelah kita mendapatkan nilai kompromi ini, kita tinggal merankingnya aja ya. Dan kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkah utama yang ada di metode VCORE. Kita langsung aja kayaknya ya. Di sini lupa buat judulnya. Kita tambahin satu baris kali ya. Di video kali ini kita akan menggunakan metode VCORE ini untuk menentukan mobil yang terbaik untuk kita beli ya. Ceritanya seperti itu. Di sini kita punya data seperti ini nih. Ada 3 alternatif dan 4 kriteria. Ini untuk datanya. Dengan data ini kita bisa punya kriteria seperti ini nih. Ada 4 kriteria ya. Yang ini kode untuk kriterianya, dan ini atribut kriterianya. Ini untuk alternatif ada 3 sama kayak ini, dan ini untuk bobot. Bobot ini didapatkan dengan cara pendekatan subjektif ya. Jadi terserah pembuat video gitu. Setelah kita punya 3 tabel ini, yaitu tabel kriteria, alternatif, dan bobot, kita bisa punya matriks keputusan yang seperti ini. Kita isi dulu ya matriks keputusannya. Di sini kita isi dengan kriteria. Kita transpose aja nih dari kode kriterianya kayak gitu. Di sini alternatif. Ini untuk datanya ya, kayak gini. Kalian tinggal Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Setelah kita punya matriks keputusan, langkah pertama yang akan kita lakukan itu menormalisasi matriks keputusan ini. Untuk menormalisasi matriks keputusan, ini rumusnya ya, ada benefit sama cost. Karena kita ada 2 kondisi, yaitu benefit dan cost, jadi kita bisa menggunakan function if di Microsoft Excel-nya.
Untuk menormalisasinya kita butuh atributnya nih. Kita transpose lagi aja dari kolom atribut. Setelah kita punya atributnya, kita akan menggunakan rumus yang ini. Kita bisa panggil function if. Ini kita cek untuk yang benefit ya. Kalau atributnya sama dengan benefit, untuk yang benefit kita akan menggunakan rumus yang benefit ya. Ini katanya X di baris ke I kolom ke J dikurangi X minimum di kolom ke J. Jadi kita bisa kayak gini aja nih. X yang ini dikurangi minimum dari kolom ini, terus dibagi X maksimum, kita panggil function max dari kolom ini dikurangi X minimum dari kolom yang ini juga. Kayak gitu untuk yang benefit. Kayak gini kan ya, gak apa-apa lah, kayak gini aja dulu. Kalau error nanti tinggal diperbaiki. Untuk kondisi false nya kita bikin baris baru lagi ya. Kalian tinggal pencet Alt Enter. Untuk yang close ini nih rumusnya, kita tinggal X maksimum nih, kita panggil function max dari kolom ini dikurangi X nya ya. Terus kita akan membaginya dengan X maksimum dan X minimum ya. Kita copy paste aja deh dari sini. Harusnya kayak gini ya, udah benar kayaknya. Kita tekan enter, ada error ternyata. Apa nih errornya? Ini kok jadi banyak gini ya. Kita tambahin tutup kurung untuk yang ini. Bener nggak sih harusnya? Ini kebanyakannya kurung bukannya. Jadi kayak gini aja nih harusnya. Kita hapus 2 kok masih lebih 1 ya. Oh, ini harusnya di sini 1 ya. Kayak gitu. Terus kita absolutin yang atributnya, absolutin barisnya aja ya. Kalian tinggal pencet F4 2 kali. Terus untuk yang min sama max juga nih semuanya, F4 2 kali. Ini juga kayak gitu. Setelah kalian mengabsolutkan barisnya, kalian tinggal Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Seperti itu. Setelah kalian menormalisasi matriks keputusannya, di langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai dari utility dan menghitung regret-nya. Untuk menghitung nilai utility dan regret ya, kita butuh bobotnya nih di sini. Kita transpose aja bobotnya yang ini. Terus kita ini nih untuk yang S, kita akan menjumlahkan hasil dari bobot dikali R. R ini matriks yang dinormalisasi ya. Kita tinggal kayak gini aja nih, bobot dikali R yang ini ya.
Untuk bobotnya kita buat absolut untuk barisnya saja, tinggal pencet F4 2 kali kayak gitu, terus Ctrl D dan Ctrl R. Setelah kita punya ini, kita tinggal menjumlahkannya ya. Jadi kita bisa sum aja nih dari baris yang ini, terus Ctrl D itu untuk mencari nilai S atau utility. Selanjutnya kita akan mencari nilai regret. Di sini katanya kita tinggal cari nilai maksimal dari baris ini aja nih. Bobot dan R-nya kan udah kita kali ya, yang ini. Jadi kita tinggal max aja dari baris yang ini. Terus Ctrl D untuk fill down. Setelah kita punya nilai S dan R, ini kita masukin ke sini aja dulu deh ya, kayak gini. Ctrl D, Ctrl R, atau kalian bisa copy paste aja, terserah kalian. Di sini kita akan mencari nilai minimum dan maksimumnya. Kita tinggal pakai function min dan max saja, kayak gitu. Ini max ya, karena maksimum. Ini benar kan ya kolomnya? Udah bener. Kita bisa Ctrl R untuk fill right. Setelah kita punya nilai minimum dan maksimumnya dari S sama R ya, ini kita akan mencari nilai Q yang ini. Sebelum mencari nilai Q, kalian harus punya V ini ya. V ini nih keterangannya. Kalau kalian mengutamakan keadilan atau menghindari resiko besar, kalian pakai nilai V yang mendekati 0. Itu mungkin kayak 0,1, 0,2 kayak gitu. Kalau kalian pengen cari performa keseluruhan, kalian pilih nilai V yang mendekati 1, 0,9, 0,8 mungkin ya, seperti itu. Tapi kalau kalian nggak ada preferensi khusus, kalian pakai nilai V yang 0,5. Di video kali ini kita pakai yang 0,5 aja nih. Setelah kita punya nilai V, untuk mencari nilai Q, ini rumusnya dan ini keterangannya. Berarti kita tinggal kayak gini aja nih, V kita absolutin dikali nilai S pertama nih ya, S yang ini berarti dikurangi nilai dari S minimum yang ini ya. Berarti kita tinggal udah ada ya yang ini nih, kita bikin absolut, terus kita bagi dengan S minimum dikurangi S maksimum dikurangi S minimum. Berarti yang ini dibagi yang ini, kita bikin absolut, terus ditambah 1 dikurangi V nih, 1 dikurangi V nya kita buat absolut juga, dikali yang mana nih, ini ya, R ke I yang ini, dikurangi R minimum yang ini. Kita bikin absolut untuk R minimumnya, terus dibagi R maksimum, kita bikin absolut dikurangi R minimum. Untuk R minimumnya kita bikin absolut juga, kayak gitu untuk mencari nilai Q.
Kita tinggal Ctrl D aja nih. Nanti hasilnya akan muncul. Setelah kalian punya nilai Q ini, kita tinggal merankingnya aja. Cuma untuk metode Victor ini, nilai yang paling kecil itu merupakan nilai yang paling akurat mungkin ya. Jadi kita tinggal kayak gini aja, panggil function rank, diisi datanya, terus range-nya kita bikin absolute. Untuk ordernya kita buat ascending ya. Angka 1 ini berarti true untuk ascendingnya. Jadi dia akan mengurutkan nilai terkecil ke terbesar. Dan setelah kita punya rankingnya, berarti ya udah ya, alternatif yang terpilih itu yang A1, yang urutannya ke 1. Berarti alternatif 1 itu apa tuh? Alternatif 1 atau Suzuki nih, itu merupakan mobil yang terpilih atau mobil yang terbaik. Kurang lebih seperti itu untuk perhitungan metode Vicor di Microsoft Excel. Ya, ini di video ini gue pakai apa nih, Google Sheets ya. Cuma nggak apa-apa, sama aja kok, gak terlalu beda jauh juga. Dan kayaknya cukup untuk video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain, kalian tinggal tanyain aja di kolom komentar. Dan thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.